Yang kami ucapkan selamat datang teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama nanti akan menyimak tentang kesiapsiagaan bencana, dan luar biasa hari ini kita uh, menjadi narasumber yaitu dari Kepala BPBD Kabupaten Magelang. Selamat datang Pak Edi Susanto. Pada kesempatan ini nanti saya sampaikan teman-teman mahasiswa baru bahwa nanti durasinya kita adalah 60 menit, 45 menit untuk memberikan materi dari Bapak Kepala BPBD, dan nanti akan kita lanjutkan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya teman-teman mahasiswa baru, saya sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes Edi Susanto. Beliau lahir di Semarang 15 Juli 1962. Beliau bertempat tinggal di Sanggrahan RT 2 RW 6 Wates Magelang Utara, Kota Magelang. Sebagai jabatan saat ini beliau Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang. Pengalaman beliau tahun 2010 sampai 2010 juga sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang. Tahun 2010 sampai 2014 beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2014 sampai 2016 sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan tahun 2016 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang. Nanti beliau yang akan memberikan materi. Nanti saya sebagai moderator Margono dari MDMC Kabupaten Magelang. Monggo untuk selanjutnya Bapak kami berikan waktunya 45 menit untuk memberikan materinya tentang kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Monggo waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ya, terima kasih Mas Robi, Mas Margono, dan apa saya menyebutnya, adik-adik atau anak-anakku mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Magelang yang semuanya insya Allah diberkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sih kita akan salam dulu pada kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian yang sudah berhasil diterima di perguruan tinggi, yang kita punya catatan baik, prestasi baik, dan semua kita berbicara bersama dalam hal pelayanan kebenaran di Kabupaten Magelang. Untuk kawan-kawan disabel, kalian hebat. Selamat bisa bergabung di perguruan tinggi yang hebat ini. Ya, saya diberikan materi oleh Mas Margono. Kamu coba ambilkan. Dimatikan Mas Margono, di share materinya mana Mas Margono? Monggo dari Bapak bisa share, dari laptop Bapak bisa share. Begitu ya, oke. Jadi oleh Pak Margono saya diberikan materi dengan judul kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Saya coba padukan antara lingkungan hidup dengan kesiapsiagaan dan kejadian bencana di Kabupaten Magelang. Memang karena dua hal ini saling berhubungan, kita ada irisan untuk itu. Mari kita lihat. Ya, kita sudah kenal tadi, panggil saya Edi, saya di Sanggrahan, kita sering ketemu nanti, dan semoga kita bisa berkolaborasi, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa sebagai agen perubahan ini bisa membantu BPBD dalam hal pelayanan kebencanaan di Kabupaten Magelang.
Supaya untuk kita materinya, maka saya mencoba membuat sistematika. Nanti kita masuk ke pengertian, supaya kita punya pemahaman yang sama tentang materi yang sedang kita bicarakan. Dan kita mari coba mengenal lebih dekat Kabupaten Magelang seperti apa, potensinya seperti apa, lingkungan hidup kita seperti apa, ancaman bencananya seperti apa. Dan nanti kita akan mencoba melihat posisi kita di mana. Dan akhirnya kita akan mencari kesimpulan dulu itu. Mari kita mulai dengan pengertian bencana agar kita punya pemahaman yang sama. Sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, timbul kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada garis bawah yang harus kita pahami bersama, bahwa kejadian alam ini yang mengganggu kehidupan kita. Ada korban jiwa, ada kerusakan, harta benda, dampak psikologis. Sehingga ketika kejadian bencana itu tidak mengakibatkan apapun untuk lingkungan, ya kita tidak bisa menyebutkan sebagai bencana. Tapi mungkin saja sebuah kejadian geologi biasa, fenomena geologi, fenomena alam yang lain, atau kejadian yang lain yang itu tidak kita sebut sebagai bencana. Jadi mappingnya bencana itu ada dua penyebabnya, bencana alam dan bencana non-alam. Untuk bencana alam, ada di sana kadang-kadang karena peran manusia, tapi ada juga kejadian yang tanpa peran manusia. Yang karena peran manusia, salah satunya misalnya karena ada penebangan hutan, kemudian terjadi longsor, kemudian banjir, itu ada peran manusia di sana. Tapi ada kejadian alam, bencana alam yang bukan karena peran manusia, atau peran manusia tidak ada di situ, seperti misalnya gempa bumi. Bahkan tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan terjadi gempa bumi, tapi bisa diperkirakan bahwa akan terjadi gempa bumi. Kemudian untuk bencana yang karena non alam, itu seperti yang kita alami sekarang, wabah penyakit, sekarang terjadi pandemi COVID-19, kemudian ada konflik sosial yang di dalamnya selalu untuk non alam itu ada peran manusia yang masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Karena saya bertemu dengan mahasiswa itu berpikirnya selalu analitis. Bencana pun harus dipikir secara analitis. Mari kita lihat bahwa kita selalu berhitung tentang resiko. Berapa resiko yang kita hadapi? Resiko itu bisa dihitung. Untuk menghitungnya adalah hazard dikalikan kerentanan dibagi kapasitas kita. Ancamannya berapa besarnya? Ancamannya berapa besar? Itu akan dibentukkan dengan kerentanannya seperti apa, kemudian kapasitas kita, manusia, seberapa mampu mengatasi ancaman itu. Dan sebesar itu pula resikonya. Ketika ancamannya besar, kemudian kemampuan kita mengantisipasi besar, maka risikonya kecil. Kita tahu ancaman, tapi kita tahu bagaimana mengantisipasinya. Maka risiko kerugian kita bisa lebih kecil, risiko korban jiwa manusia bisa menjadi lebih kecil. Tapi kalau ancamannya besar, kemampuan kita rendah, maka risikonya besar. Karena kita tidak mampu bagaimana mengenali ancamannya, kita tidak tahu, kemudian bagaimana mengantisipasinya kita tahu, maka resiko kerugian kita bisa menjadi lebih besar. Jadi sekali lagi, karena saya bertemu dengan mahasiswa, maka segala sesuatunya harus analitis cara menilainya. Mari kita lihat definisi berikutnya supaya kita punya pemahaman yang sama. Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap pra bencana, pada saat darurat bencana, dan pasca bencana. Jadi manajemen bencana itu ada 3 fase. Pra bencana, sebelum bencana terjadi, kita sudah melakukan banyak hal. Ketika bencana terjadi, kita ada penanganan darurat. Dan setelah darurat selesai, maka pasca bencana harus kita selesaikan. Dan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi nanti pada saatnya. Ini siklus penanggulangan bencana. Pada saat pra bencana, yang kita banyak lakukan adalah upaya pencegahan dan mitigasi. Porsinya besar. Kemudian setelah itu ada kesiapsiagaan. Dan kita karena belum ada kejadian bencana tentu tidak ada upaya tanggap daruratnya. Kemudian saat kejadian bencana kita lakukan upaya tanggap darurat. Ada tanggap darurat. Porsinya yang mendominasi ini tanggap darurat. Ketika terjadi Merapi meletus misalnya. Daruratnya adalah bagaimana mengevakuasi. Kemudian bagaimana melayani di tempat pengungsian, bagaimana kehidupan sosialnya, makan, minum, kemudian kebutuhan pendidikan di tempat darurat itu. Ini pada saat terjadi krisis, ada kejadian krisis didominasi oleh tanggap darurat. Semuanya harus selesai kedaruratannya. Kemudian ketika kita masuk pasca bencana, maksudnya darurat sudah diselesaikan, maka porsi terbesar adalah pemulihan atau rekonstruksi. Kesehatan dipulihkan. Infrastruktur yang rusak dipulihkan. Kemudian beban psikologi atau gangguan psikologi ketika terjadi bencana juga dilakukan. Tapi bersamaan dengan itu, maka kita juga sudah mulai melakukan upaya mitigasi lagi atau pencegahan. Tapi porsinya kecil dibandingkan pada saat pra bencana tadi. Jadi kita teruskan. Untuk kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, apapun yang dilakukan harus ada rujukannya. Dan untuk rujukan kita tentang kebencanaan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada diatur di sana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ya sejak pra bencana tadi saya sampaikan, kemudian saat tanggap darurat ketika terjadi bencana itu, kemudian paskanya ketika pra bencana kita berada dalam situasi yang aman, tidak ada bencana. Apa yang dilakukan? Kita merencanakan. Kemudian dibuat konsep pencegahannya bagaimana. Kemudian kita mengetahui karena ancamannya kita tahu, maka kita merancang untuk bagaimana mengurangi resikonya, menekan risikonya. Melalui apa? Karena kita melakukan pendidikan dan pelatihan. Kita sama-sama tahu, adik-adik sekalian, bahwa rekayasa sosial yang paling efektif untuk kita merubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tidak ada menjadi ada, itu adalah melalui pendidikan dan penelitian. Kemudian melalui penelitian, tata ruang, memperbaiki tata ruangnya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, standar teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian pada saat situasi terdapat potensi bencana, maka kita mulai masuk upaya mitigasinya. Upaya peringatan dininya bagaimana. Upaya kesiapsiagaan kita bagaimana. Kemudian rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah rencana yang kita rancang untuk bersiap-siap apabila pada satu saat kejadian yang yang kita khawatirkan itu terjadi. Ini rencana kontingensi. Kemudian pada saat tanggap darurat, yang pertama dilakukan adalah kaji cepat. Apa sebenarnya yang terjadi?
Apakah masih ada ancaman? Yang diperlukan apa? Kemudian kapan harus melakukan? Kemudian setelah itu kita menetapkan status keadaan darurat. Seperti sekarang pandemi ini ditetapkan sebagai darurat nasional melalui Perpres 82 tahun 2020. Status darurat ditetapkan. Kemudian dilakukan upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Karena mereka jangan sampai selamat dari ancaman bencana, tapi tidak selamat berikutnya karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Tidak boleh. Kemudian upaya-upaya perlindungan dilakukan dan upaya pemulihan menuju ke normalan kembali. Kemudian setelah bencana selesai, ada upaya rehabilitasi, memperbaiki lagi, atau rekonstruksi, membangun kembali untuk yang sifatnya fisik ini. Ada perumahan, infrastruktur, dan sosial, ekonomi, tentu yang lintas sektor juga menjadi perhatian kita. Sedikit, mari kita masuk sekarang ke perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, didefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Definisi ini kita pedomani untuk kita memiliki pemahaman yang sama. Menurut Neolaka, kesadaran adalah keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan dapat terlihat dari perilaku dan sikapnya. Kemudian sedang lingkungan adalah semua yang mempengaruhi manusia atau hewan. Oleh karena itu, jadi kesadaran lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal yang mempengaruhi manusia, hewan, dan dapat terlihat dari perilaku dan sikapnya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kesadaran lingkungan akan terlihat dari pengetahuan yang dia miliki, caranya menyikapi lingkungan, serta perilakunya terhadap lingkungan. Antara lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, ini ada irisan. Di situ ada sadar lingkungan hidup. Ketika kesadaran kita tentang lingkungan hidup tinggi, maka risiko-risiko bencana bisa kita kurangi. Karena sekali lagi, kejadian bencana itu ada yang karena partisipasi manusia. Salah manusia dalam memperlakukan alam, maka alam merespon negatif pada kita. Oleh karena itu, Pak Doni Munardo, Kepala BNPB pernah mengatakan, jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Ini korelasi antara bagaimana kita harus memahami alam dengan penanggulangan bencana. Sekarang mari kita lihat bagaimana di Kabupaten Magelang. Sekedar pengenalan, karena adik-adik ini juga harus mengenali lingkungannya, maka bahwa Magelang ini berbatasan dengan Temanggung, Semarang, Boyolali, Purworejo, dan Provinsi DIY. Untuk kita Kabupaten Magelang, luasnya itu 100.008 hektar kurang lebih. Yang 100.573 hektar itu dihuni oleh 1,1.257.123 jiwa yang mereka hidup di 21 kecamatan dengan 370 desa dan kelurahan. Mari kita lihat alamnya seperti ini. Kita tuh seperti cawan. Di tengahnya
Ini merupakan kawasan budidaya. Kemudian di lereng-lereng ini, kemudian di puncaknya ada bibir cawan, merupakan daerah resapan. Recharge area dari beberapa sumber mata air. Di sinilah ada sumber mata air. Ketika area ini rusak, daerah tangkapan air rusak, maka tentu ada ancaman sumber daya air kita menjadi terganggu. Ini kondisi kita harus kita kenali. Bibir cawan ini merupakan pegunungan, hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan, kemudian bagian tengah daerah subur sebagai kawasan budidaya. Ada agro, kemudian perumahan di situ, perdagangan di situ, pendidikan kita ada di situ. Tentang ancaman bencana di Kabupaten Magelang apa saja? Supaya lebih mudah, saya ingin masuk ke sini. Ini mudah dibaca. Di Kabupaten Magelang paling tidak ada 7 jenis ancaman nyata. Kemudian ada lain-lain, ini karena biasanya kecelakaan. Ini ada di sini. Dan kejadian bencana di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013, tahun 2014, dari 172 kejadian pada tahun 2014, naik 187 pada tahun 2015. Sekarang kemarin, pada tahun 2018, ada 447 kejadian bencana di Kabupaten Magelang. Kemudian tahun 2019 ada 624 kejadian. Dan sekarang tahun 2020 kita masih di tengah-tengah, sudah ada 283 kejadian. Mari kita lihat datanya. Kalau 2019 ada 624 kejadian, kalau misalnya kita berpikir statistik, maka rata-rata sehari ada 2 kejadian. Rata-rata. Itu kalau rata-rata. Tapi kalau ada hari yang kosong, berarti dalam sehari bisa saja ada lebih dari 10 titik kejadian di Kabupaten Magelang. Kejadian bencana di Kabupaten Magelang banyak didominasi oleh hidrometeorologi. Ada tanah longsor dan angin kencang. Pada tahun 2019 kita lihat ada 202 tanah longsor. 202 tanah longsor. Kemudian angin kencang ada 223 kejadian. Tanah longsor dan angin kencang ini punya daya rusak yang cukup tinggi. Dan ini mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Artinya ada 425 kejadian yang punya potensi mengancam kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu kita punya Merapi. Merapi ini intensitas kejadiannya tidak tinggi. Tapi ketika Merapi aktif, itu punya dampak yang cukup masif. Karena ada 19 desa yang terancam, yang berada di KRB 3, di mana di 19 desa itu ada kurang lebih 62.000 jiwa yang harus kita layani ketika Merapi aktif. Jadi adik-adik mungkin kadang-kadang ada yang bertanya karena mungkin sosialisasi kita rendah atau di pemberitaan juga kita tidak terlampau menjadi perhatian. Disangkanya Kabupaten Magelang itu aman-aman saja. Ternyata tidak. Ini ada 624 kejadian. Kita seringkali hanya fokus ketika Merapi aktif. Tapi ini kejadiannya, adik-adik sekalian. Sehingga ini perlu pemikiran kita dan saya beruntung bisa ketemu dengan adik-adik sebagai agen perubahan. Kita nanti akan merubah mindset dan cara memandang bencana. Sekarang di mana kita? Ada di mana, pemerintah di mana? Bahwa strategi penanggulangan bencana di Indonesia itu kita dengan pendekatan pentahelik. Pentahelik ini menggambarkan siapa yang terlibat. Dalam penanggulangan bencana itu yang terlibat adalah pemerintah. Tentu ini menjadi pemain utamanya.
Tapi kemudian di situ kita libatkan dunia usaha, kemudian masyarakat, dan di sini adik-adik bersama perguruan tinggi, akademisi, dan kita perlu dukungan media. Adik-adik bersama kami di sini, adik yang mulai berpikir analitis, mulai berpikir kritis, mulai berpikir harus ada perubahan cara berpikir tentang memandang bencana, di sini adik-adik sekalian. Sehingga saya sangat beruntung bisa berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa, kemudian secara umum tentu dengan perguruan tinggi. Yang di perguruan tinggi, di situ ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, dan di situ ada ahlinya, dosen-dosen yang punya pemikiran-pemikiran yang bisa membantu kami dalam melayani penanggulangan bencana. Sangat penting posisi adik-adik sekalian, perguruan tinggi kemudian dibantu dengan media massa. Dengan pentahelik tersebut diharapkan terbangun sinergitas multi pihak. Kepala BNPB menambahkan 2 hal lagi, yaitu spirit untuk bekerja sama, gotong royong. Indonesia itu gotong royong. Dari dulu orang mengenal Indonesia gotong royongnya. Nah, jangan hilang. Kemudian secara spiritual, mari kita melakukan pendekatan spiritual. Selalulah berpikir untuk terus berbuat yang terbaik. Spirit berbuat yang terbaik ini menjadi strategi yang lain dalam hal penanggulangan bencana. Ini Pak Doni menyebutnya sebagai senjata Trisula dalam penanggulangan bencana. Gotong royong, spirit berbuat baik. Ini kekuatan yang dahsyat untuk kita. Di mana peran perguruan tinggi? Mari kita lihat, adik-adik sekalian. Berperan sesuai dengan disiplin ilmu. Yang ilmu sosial, ilmu kesehatan, pendekatan dengan ilmunya. Yang teknik, berpikir secara struktur. Semua bisa masuk di semua tahapan. Baik pada saat pra-bencana, maupun saat terjadi bencana. Kita semua bisa masuk di situ, adik-adik sekalian. Perguruan tinggi bisa masuk, peneliti bisa masuk, semuanya bisa masuk. Kemudian paradigma bencana dari responsif ke mitigatif menjadi acuan. Kalau dulu kita berpikirnya kalau tidak ada bencana santai, diam, duduk, kita menunggu. Dulu kita sekarang sudah berubah. Kita responsif, mitigatif. Dulu kita tunggu, sekarang mitigatif. Kita boleh berpikir, apa yang akan mungkin terjadi? Bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana mengoptimalkan kekuatan kita? Kemudian bagaimana mengurangi resikonya? Itu menjadi acuan kita yang sedang dan akan dilaksanakan. Sekarang kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dituangkan dalam MOU, Memorandum of Understanding, kemudian dengan perguruan tinggi, iya, dengan lembaga pengabdian masyarakat, iya, kemudian yang akan kita laksanakan, jaga lingkungan. Daerah tangkapan air, catchment area, seperti tadi di tampilan yang depan, catchment area itu kita jaga. Lah, adik-adik perguruan tinggi, itu ada satu mata kuliah namanya KKN. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Ayo kita melakukan KKN tematik. Apa? Jaga lingkungan. Mengapa? Karena ketika kita jaga lingkungan, kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita. Kemudian kita lakukan kerjasama riset, penelitian. Sebenarnya potensi ancaman bencana kita seperti apa, realnya seperti apa. Kemudian kita formulasi, kemudian kita sosialisasikan sehingga masyarakat mengerti ancamannya. Kalau masyarakat mengerti ancamannya, maka kita bisa berstrategi bagaimana mengurangi ancaman itu atau meminimalisir risiko terjadi ketika terjadi bencana. Dan kita butuh support tenaga ahli dari perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana. Teruslah kita bekerja sama. Oleh karena itu, kita berkesimpulan. Jadi, masa lalu penanggulangan bencana yang responsif itu harus kita tinggalkan. Saat ini kita harus bisa berpikir mitigasinya. Bagaimana mengurangi resikonya.
Ya, caranya itu tadi, kenali ancamannya, susun strateginya agar kita bisa mengurangi resiko itu. Bagaimana mengoptimalkan kekuatan kita. Dan perguruan tinggi adalah salah satu bagian dari unsur pentahelik dalam penanggulangan bencana. Sehingga kita harus selalu bersama-sama, kita saling bersinergi. Perlu tindakan lebih operasional antara perguruan tinggi dan penanggulangan bencana. Operasionalisasinya itu tentu kita rencanakan dengan sebaik-baiknya agar semuanya menjadi lebih terukur dan kita mengerti kita sudah melangkah sampai di titik yang mana. Apakah kita cukup produktif atau tidak? Apakah kita tepat dalam mengambil langkah atau tidak? Saya kira itu. Saya ingin lebih banyak berkomunikasi di diskusi nanti, sehingga tidak banyak saya berimprovisasi dalam menyampaikan materi ini. Tapi mari kita berkenalkan secara kelembagaan, jangan sampai adik-adik sekalian tidak tahu ada BPBD. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk Kabupaten Magelang ini ada sejak tahun 2011 melalui Perda. Dan tipe kita tipe A. Dan catat ini adik-adik sekalian. Usdalop yang ini. Ada lihat 029378999994 kali. Ini penting karena melalui komunikasi ini adik bisa berkomunikasi. Semua laporan akan kami tangkap 24 jam. Ini ukuran standar kinerja kami, 24 jam kami melayani seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Laporkan dan kita akan tindak lanjuti. Nomor ini, 24 jam. Silakan adik kontak atau seluruh masyarakat Kabupaten mengontak kami, menginformasikan kepada kami, maka akan kami respon. Dan kami punya beberapa media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kami punya Facebook, silakan berkomunikasi, beri kami informasi, kemudian ada Instagram, kemudian di Twitter juga ada, WhatsApp juga kita buka. Semua media sosial ini harapannya bisa membantu kita berkomunikasi dan kita bisa melayani seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Mas Margono sebagai moderator. Silahkan dilanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak luar biasa tadi memperkenalkan Kabupaten Magelang dengan banyak resikonya. Ternyata tadi ada kurang lebih 7 resiko bencana, banjir, longsor, gunung Merapi, meletus, lahar dingin, kekeringan, bahkan sampai angin kencang. Dan mungkin kami di Universitas Muhammadiyah Magelang sudah sejak 2010 berkegiatan di kebencanaan, ada pengabdian dan penelitian dari dosen yang kami lakukan juga bersama-sama BPBD. Dan kami selain itu juga mata kuliah kebencanaan sudah kami berikan juga di beberapa prodi dan juga ada KKN ya. Jadi salah satunya kalau mahasiswa aktif di kebencanaan dalam jangka waktu tertentu bisa disetarakan sebagai KKN Bapak. Jadi nanti mahasiswa bisa aktif di kebencanaan baik itu di prabencana, tanggap darurat ataupun pasca bencana. Kami juga ada UKM, unit kegiatan mahasiswa yang berkegiatan di kebencanaan, disaster, dan juga ada IRT dan juga teman-teman di BEM dan organisasi mahasiswa lainnya juga aktif ketika ada bencana. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa melalui chat di YouTube. Salah satunya ini dari Mas Ahmad Bara, itu menanyakan bagaimana cara mengantisipasi para lansia saat bencana, Bapak.
Dan juga kami tampilkan juga di sisi layar ada teman-teman yang berusaha memfasilitasi dari difabel untuk kita bersama-sama, kita berbagi bersama. Mungkin itu. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi di awal ketika itu dari lansia-lansia begitu. Satu persatu, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Tapi pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih dulu. MDMC keren selama ini kita banyak. Terima kasih Bapak, luar biasa. Teruslah begitu. Bagaimana mengatasi lansia saat bencana? Jadi begini, adik-adik sekalian, kita selalu punya prioritas. Mengelompokkan masyarakat yang harus kita layani. Kelompoknya begini, ada kelompok rentan, dan ada kelompok yang produktif. Kelompok rentan ini adalah lansia, orang sakit, ibu hamil, anak-anak. Ketika harus dilakukan upaya evakuasi, maka yang pertama dilakukan itu diprioritaskan kepada kelompok rentan ini. Ambil contoh misalnya Merapi. Kita ambil contoh Merapi. Merapi itu ada 4 tahap, ada 4 status. Waspada status normal Merapi, waspada Merapi, siaga Merapi, awas Merapi. Ketika masuk siaga, menurut kata BPTKG, ini sudah mulai berpotensi ada letusan. Maka yang diungsikan terlebih dahulu, yang dievakuasi terlebih dahulu kelompok rentan ini adalah lansia. Jadi bersamaan dengan itu anak-anak itu memperlakukannya begitu, ada prioritas. Sementara yang lain ya mari kita bekerja bersama. Terima kasih Bapak. Ya, luar biasa ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua Bapak. Ini dari Arif Aswi. Bertanya, Pak, kejadian bencana alam apa yang paling besar ataupun yang paling parah yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang? Oke. Kalau dihitung dari dampak yang luas, Merapi tahun 2010. 2010 letusan Merapi, kemudian tahun 2011 karena Merapi itu mengeluarkan material, kemudian tahun 2012 terjadi banjir lahar dingin. Yang banjir lahar dingin memakan korban jiwa manusia dan harta benda. Ada lihat yang ada di Sirahan, desanya hilang, kemudian jalan hilang, luluh lantak semua yang dilewati. Kemudian ketika Merapi meletus tahun 2010, dampaknya sekian ratus hektar pertanian hancur. Dampak ekonominya luar biasa, salaknya rusak. Dan itu bisa dipulihkan pada waktu itu hanya ini peran Tuhan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat membantu kita. Dulu orang berteori ekonomi kita petani di Serubung akan naik, akan kembali pulih 10 tahun, tapi ternyata cukup dengan 3 tahun semuanya pulih. Dampak yang besar itu. Tapi kemudian ada kejadian yang tidak luas kejadiannya, tapi membawa korban jiwa manusia. 11 jiwa meninggal dunia. Banjir bandang di Gerabak. FDMC bersama berjibaku, bersama-sama kawan-kawan yang lain, tentu saja ada SAR, ada komunitas yang lain, semuanya terlibat di situ. Memang tertangani, tapi korban jiwa berjatuhan. Ketika korban jiwa jatuh, tidak usah sampai 11, 1 jiwa yang meninggal dunia, kita mengatakan itu bencana yang harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk kita selama ini, Merapi yang besar, tapi ada banjir bandang di Gerabak pada tahun 2017. Oke. Dan mungkin adik-adik ikut berpartisipasi pada waktu itu. Saya terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu satu mahasiswa teman-teman banjir Gerabak dan juga meletus gunung berapi. Alhamdulillah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang pada saat di Gerabak juga luar biasa. Sampai pasca bencana juga kami melakukan penanganan juga.
Pertanyaan yang selanjutnya Bapak dari Cynthia Dewi bertanya, penanggulangan bencana apa saja yang dapat dilakukan saat gunung meletus? Mungkin tindakannya apa ketika ada gunung meletus begitu Bapak? Monggo Bapak. Oke. Yang pertama, jadi tapi begini, harus tahu teori dasarnya dulu. Bahwa penanggulangan bencana ketika terjadi bencana adalah menjauhkan manusia dari sumber bencana. Yang kedua, memindahkan sumber bencana agar jauh dari manusia. Untuk Merapi kan tidak bisa dipindah. Maka yang dilakukan ketika Merapi meletus adalah pertama mengevakuasi seluruh penduduk. Merapi tidak bisa dilawan. Pergi, meninggalkan puncak jauh menuju ke tempat yang aman. Kemudian setelah berpindah ke tempat yang aman, kita berkewajiban untuk melayani kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Makan, minum, tidur, pendidikan, dan pelayanan publik yang lain. Nah ini harus ada prioritas-prioritas ke situ. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah menjawab, jadi ada prioritas di situ. Selanjutnya kami membacakan pertanyaan dari Sofarul ya. Bertanya tentang COVID-19 ini Bapak. Pak, kalau COVID-19 termasuk bencana alam atau non alam? Dan berarti kalau non alam berarti ada campur tangan dari manusia. Monggo Bapak, ini tanya tentang COVID-19. Iya, Mas Sofarul, COVID-19 ini termasuk bencana non alam. Kemudian sekarang berkembang, ada banyak teori tentang ini. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi ada teori konspirasi, ada teori banyak yang lain tentang kesengajaan manusia menciptakan apa namanya virus ini, COVID-19 ini. Ada teori-teori seperti itu, tapi saya tidak bisa menjawab lugas apakah teori konspirasi benar atau tidak. Tapi yang pasti memang akhirnya kemudian peran manusia sangat penting. Apakah kita ikut berpartisipasi untuk ikut mencegah penyebarannya atau kita berpartisipasi untuk membantu penyebaran. Nah, dengan apa? Itu tadi apa namanya, kita selalu berkomunikasi, sosialisasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mari kita peran manusianya dalam hal ini, mari kita peran yang positif. Kira-kira begitu. Yeah, terima kasih Bapak. Pertanyaan lagi ya Bapak, mungkin 2 pertanyaan lagi ini. Ya. Yang saya sampaikan, ternyata di chat itu banyak sekali mahasiswa baru yang ingin tahu tentang kebencanaan, penanggulangan bencana. Yang selanjutnya pertanyaan ini Bapak, bagaimana caranya agar kita menanggapi dengan ancaman bencana itu tidak panik gitu, sehingga nanti kita bisa untuk siap siaganya juga tidak panik gitu, monggo Pak. Ya, kata kunci pertama adalah kita dimanapun atau sebagai apapun, kita harus selalu menguasai lingkungan kita. Oleh karena itu, untuk bencana, kenali ancamannya. Di sekitar kita, ancaman kita apa? Kalau kita tahu bahwa ada ancaman longsor misalnya, karena kita didominasi oleh kejadian-kejadian bencana tanah longsor, kalau kita tahu ada ancaman itu, ya belajar bagaimana mengurangi ancaman itu, supaya kita tidak panik. Kapan bencana longsor itu terjadi? Oh, ternyata longsor itu dipicu oleh air. Air itu banyak oleh hujan atau kadang-kadang air dari sungai. Nah, bagaimana mengurangi risiko itu dengan cara mengalihkan agar pemicunya airnya tidak masuk ke tanah yang retak. Misalnya begitu. Merapi, kita tahu bahwa Merapi sudah statusnya masih waspada, tidak bakal meletus yang membahayakan, sudah tenang aja. Tapi ikuti saran, misalnya sekarang waspada tapi banyak letusan. Sekarang kan level 2 Merapi ya letusan. Letusannya tidak akan besar, tapi ada rekomendasi dari BPTKG. 3 km harus dikosongkan dari semua aktivitas manusia. Udah kosongkan, tenang saja. Terjadi letusan batasannya hanya 3 km. Dan itu direkomendasi oleh yang punya ahli.
yang punya ilmu. Nah, percaya saja ke sana, sehingga kita tidak perlu panik. Letusan besar, oh ternyata memang hanya freatik. Keras suaranya, tapi tidak cukup berbahaya. Jadi yang pertama, kenali ancamannya, kemudian mengerti strategi cara mengurangi risikonya, sehingga kita tidak akan pernah panik. Itu kata kuncinya. Itu teman-teman semuanya, jawaban yang luar biasa dari Pak Edi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah BPBD sudah mempunyai EWS tentang gempa bumi, Bapak? Untuk yang EWS kita hanya punya EWS tanah longsor. Kemudian banjir bandang dulu pernah di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Untuk yang EWS gempa bumi kita belum punya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kawan adik-adik ini nanti pada saat tertentu berobsesi, saya akan bantu Magelang. Saya akan punya teori dan saya ciptakan EWS itu, saya bantukan ke Magelang. Keren. Itu keren. Saya tunggu. Belum, sekarang kita belum punya. Ayo bantu dong. Nah, kira-kira mungkin tugas teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa baru untuk menciptakan sebuah alat gitu. Mungkin karena banyaknya pertanyaan Bapak, saya tambah satu lagi karena ini penting juga. Nanti karena banyaknya ternyata chat yang masuk luar biasa. Yang terakhir pertanyaan, mungkin bagaimana cara kita untuk melapor apabila terjadi bencana? Itu pertanyaan dari Mas Raffi. Monggo, itu sebagai pertanyaan terakhir Bapak, monggo. Melapor itu ada dengan beberapa cara. Lewat WA bisa, lewat telepon tadi ada, kemudian lewat OPRB desa bisa. Semuanya apapun laporan itu akan selalu dilakukan kaji cepat untuk meyakinkan bahwa kejadian itu kejadian yang sesungguhnya. Karena jangan sampai ada berita-berita bohong, kejadian apa, sehingga semuanya pasti akan kita kaji. Kita punya link, kita punya jalur, dan kita membangun jalur komunikasi yang sejak dari desa, kecamatan, kabupaten. Di desa namanya, ada di sekalian, OPRB, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana. OPRB itu anggotanya seluruh perangkat dan masyarakat pemerhati lingkungan. Kemudian di kecamatan ada namanya TRC, Tim Reaksi Cepat. Mereka akan segera merespon itu, dan BPBD akan bertindak dengan cara yang cepat dan tepat. Tepat itu maksudnya adalah seperti misalnya, kami tahu bahwa kalau kami datang harus dengan membawa alat apa. Atau apakah harus sekarang atau bisa besok. Alatnya apa? Jangan sampai misalnya saya sering mencontohkan, mungkin terlalu ekstrim, tapi supaya mudah dipahami. Jangan sampai datang bawa gergaji, senso, ternyata yang roboh tiang listrik. Nah, ini kan bukan langkah yang tepat. Itu contoh ekstrim saja, supaya adik-adik sekalian tahu bahwa kalau kita melangkah harus punya data yang baik. Bekerjalah berdasarkan data. Seperti adik-adik berpikir dimulai dari data yang baik, analisis, kesimpulannya baik. Itu. Bencana melalui UKM ataupun kegiatan bersama dosen, atau kami di Muhammadiyah juga ada kegiatan di Muhammadiyah Disaster Management Center. Silahkan teman-teman semuanya bergabung di situ. Banyak relawan-relawan Muhammadiyah dan juga baik itu mahasiswa, dosen ataupun masyarakat umum di Muhammadiyah. Mungkin kegiatannya juga selalu aktif. Mohon teman-teman semuanya untuk bisa bergabung. Dan juga luar biasa BPBD Kabupaten Magelang yang sering mensupport kami juga, baik di MDMC, MCCC atau juga di Universitas Muhammadiyah Magelang, baik itu dari programnya Sister Village ataupun Desa Tangguh Bencana. Saya rasa Pak Edi sudah luar biasa sekali membangun Kabupaten Magelang ini di kesiapsiagaan bencana. Jangan lupa teman-teman semuanya, Pusdalop bisa dicatat nomornya 0293 78 99 99 24 jam
BPBD Kabupaten Magelang siap siaga dalam menangani bencana. Mungkin teman-teman bisa melaporkan dengan yang real lah yang ada di lapangan sehingga kita dapat selamat bersama-sama. Mungkin itu Bapak Edi, terima kasih atas waktunya dapat memberikan beberapa pencerahan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami banyak mengucapkan terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila nanti ada kekurangan dan salah kata dari saya mengantarkan kegiatan pada siang hari ini, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf.